Surat lamaran pekerjaan versi belajar daring. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh seseorang dan ditujukan kepada suatu instansi atau perusahaan guna memperoleh suatu pekerjaan pada suatu perusahaan atau instansi tersebut. Apa surat ini termasuk surat resmi? Atau termasuk surat pribadi? Jangan menerka-nerka. Mari kita bahas lebih lanjut. Surat resmi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk keperluan formal oleh seseorang, lembaga, organisasi, ataupun perusahaan agar dapat berkomunikasi secara formal dan menyampaikan suatu Ciri kepentingan kebahasan surat resmi. tertentu. Yang pertama, menggunakan bahasa baku. Yang kedua, menggunakan kalimat singkat, padat, dan efektif. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang eksplisit atau mudah dipahami. Yang keempat, terdapat struktur surat resmi mulai dari kepala surat hingga tanda tangan dan stempel perusahaan. Dan yang terakhir, berbentuk sistematis atau tersusun. Struktur surat resmi. Yang pertama, kepala surat atau kop surat. Yang kedua, nomor surat. Yang ketiga, tanggal surat. Yang keempat, lampiran. Yang kelima, hal atau perihal. Yang keenam, alamat surat. Yang ketujuh, salam pembuka. Yang kedelapan, isi. 9, salam penutup. 10, tanda tangan dan stempel perusahaan. Dan yang terakhir, yang ke-11 adalah tembusan. Kemudian jenis-jenis surat resmi. Yang pertama ada surat perintah. Yang kedua ada surat kuasa. Yang ketiga surat edaran. Yang keempat surat permohonan. Yang kelima surat undangan atau panggilan. Dan yang keenam surat keputusan. Bagaimana dengan surat lamaran? Tentu saja hal ini sangat mudah. Kita tinggal mendatangi orang tua si dia untuk meminta restu agar kita bisa membuat surat lamaran. Bukan yang itu. Surat lamaran pekerjaan termasuk ke dalam jenis surat permohonan, yaitu surat permohonan untuk melamar pekerjaan, dan pastinya harus memenuhi beberapa kaidah dan aturan surat resmi yang berlaku. Ciri kebahasan surat lamaran pekerjaan tentu saja masih sama dengan surat resmi. Lalu, bagaimana dengan struktur surat lamaran pekerjaan? Nah, ini dia baru terdapat perbedaan. Mari kita bahas lebih lanjut. Struktur surat lamaran pekerjaan. Struktur ini adalah struktur umum dari surat lamaran pekerjaan, tetapi bisa saja terdapat penambahan struktur atau unsur lain dalam surat lamaran pekerjaan, tergantung dari kebutuhan surat lamaran pekerjaan atau kebutuhan instansi ataupun perusahaan lainnya. Agar kita lebih dapat memahami tentang surat lamaran pekerjaan, mari sama-sama kita perhatikan contoh surat lamaran pekerjaan berikut ini. Jika sampai di sini masih juga belum mengerti atau belum jelas, nah sudah waktunya latihan membuat surat lamaran pekerjaan. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Mari kita siapkan selembar kertasnya terlebih dahulu. Yang pertama kita mulai dari penulisan tempat dan tanggal surat, diletakkan di sebelah kanan atas kertas. Contohnya Medan 24 Agustus 2020. Selanjutnya penulisan lampiran dan hal ataupun perihal. Lampiran 1 berkas. Selanjutnya hal atau perihal permohonan lamaran pekerjaan. Struktur yang ketiga yaitu alamat surat. Contoh penulisannya seperti yang terhormat, pimpinan PT Abadi Jaya, Jalan Merak nomor 123 Medan.
dilengkapi dengan kode pos. Bagian yang selanjutnya yaitu salam pembuka. Dapat ditulis contoh dengan hormat. Kemudian alinea atau kalimat pembuka dapat ditulis dengan kata sehubungan dengan surat ini atau dengan surat ini. Kemudian kita memasuki bagian yang selanjutnya yaitu isi surat. Dapat ditulis dengan nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan sebagainya. Jangan lupa dapat dilampirkan berkas pendukung berupa pas foto 3x4, fotokopi KTP, fotokopi ijazah, dan daftar riwayat hidup serta berkas lainnya untuk melengkapi isi. Kemudian dapat dilanjutkan dengan kalimat penutup surat yang biasanya berisi harapan dari penulisan surat. Dan yang terakhir salam penutup dengan contoh, demikianlah surat permohonan ini saya buat dan seterusnya sampai kata terima kasih. Tak lupa bagian yang terakhir, bagian tanda tangan dan nama jelas. Sekian untuk penyusunan surat. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan like dan komentar pada kolom di bawah ini. Dan yang paling penting, bagikan ke teman-teman kalian. Serta jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini membuat video pembelajaran lebih menarik lainnya. Terima kasih.